Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal imani wal islami wal istiqlal wa abhamana min ulumid din wal aqidah wa bayyana lana wa arsyadana akhlaqal karimah wal a'mal as-salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha minal ahwali yawmil qiyamah. Wa asyhadu anna
محمدا عبده ورسوله شافع الأمة وخير البرية اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المنهيات أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini Al-Fakir mengingatkan kepada diri pribadi maupun kepada hadirin sekalian agar senantiasa istiqamah memperjuangkan semangat untuk meningkatkan ketakwaan, kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa dan iman inilah bekal terpenting yang kelak akan memberikan kita jalan mudah menuju kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam kesempatan apapun, dalam keadaan apapun, di posisi manapun, takwa dan iman tidak pernah boleh kita lepaskan. Ia harus senantiasa melekat dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap jalan yang kita tempuh. Takwa dan iman harus menjadi fondasi yang utama dalam setiap nafas yang memberikan ke dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, hari ini di jalan-jalan di mana-mana kita melihat semarak untuk mensyukuri bahwa di bulan ini Allah pernah menganugerahkan sebuah nikmat yang besar kepada bangsa Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan. Kita tahu bahwa kemerdekaan tidak mungkin bisa diraih tanpa adanya perjuangan para pahlawan. Perjuangan itu tidak akan berarti tanpa adanya kebersamaan dan persaudaraan. Dan persaudaraan ini tidak mungkin tercapai tanpa ada niat dan ketulusan dari masing-masing mereka semua. Dan ketulusan itu tidak akan bermakna dan tidak akan memiliki faedah kecuali jika didasari oleh ilmu pengetahuan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan nilai juang inilah yang kemudian harus terus-menerus kita resapi, harus terus-menerus kita hadirkan di dalam diri kita masing-masing. Meskipun bangsa ini sudah merdeka 77 tahun yang lalu, tetapi semangat juang para pahlawan tidak boleh hilang daripada diri kita. Patriotisme yang mereka gelorakan saat merdeka dulu tetap harus kita hadirkan bahkan sampai hari ini. Sebab dengan perjuangan itulah kemudian insya Allah akan memberikan kita banyak sekali makna dan faedah dalam hidup kita. Sebagaimana yang di Al-Ankabut ayat 70 Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, pasti akan kami tunjukkan jalan kami. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Sayangnya kemerdekaan ini seringkali hanya dimaknai sebagai romantisme dan peristiwa sejarah saja. Padahal banyak sekali nilai-nilai juang dari para pahlawan yang terus-menerus bisa kita laksanakan untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Melalui semangat juang dan inilah kita kemudian bekerja keras. Kita memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi untuk mengisi kemerdekaan hari ini. Karena kemerdekaan yang hakiki hanya akan diberikan kepada mereka-mereka yang menjadikan kemanfaatan atas bangsa ini akan diberikan. Hari ini secara de facto mungkin kita merdeka, secara de jure mungkin kita merdeka, tapi de facto pada faktanya kita masih banyak terjadi oleh bangsa asing. Kita masih berada pada posisi yang tidak merdeka yang sesungguhnya. Maka kemerdekaan harus terus-menerus kita perjuangkan.
Kemerdekaan yang dulu pernah diraih oleh para pahlawan harus kita pertahankan. Apa saja nilai-nilai juang dari para pahlawan yang bisa kita lakukan pada kemerdekaan hari ini? Yang pertama tentu semangat juang mereka, semangat juang para pahlawan. Dalam konteks kekinian saya sampaikan tadi, semangat juang ini bisa kita wujudkan berupa etos kerja untuk mengisi kemerdekaan. Banyak sekali dalil maupun hadis, ayat maupun hadis yang bisa kita temukan agar kemudian kita bisa melakukan pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Misalkan dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'alakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurusnya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah menciptakan bumi ini dengan sekian banyak keutamaan dibanding dengan planet yang lain. Salah satu fungsi kita Allah jadikan khilafah di muka bumi ini agar kita mampu memanfaatkan yang ada di muka bumi ini. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu luar biasa, yang hari ini sumber-sumber ini belum dioptimalkan oleh anak bangsa sendiri. Masih banyak sumber daya alam kita yang dikelola oleh asing. Oleh karena itu saya berharap jamaah dan hadirin sekalian punya semangat untuk kemudian mampu memberikan kompetensi kepada anak cucu kita agar kemudian kelak seluruh sumber daya alam bangsa ini dikelola seutuhnya dan sepenuhnya oleh anak-anak bangsa ini, sehingga manfaat yang diambil daripada sumber daya alam ini dikembalikan seutuhnya dan sepenuhnya untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, kenikmatan-kenikmatan di dunia. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di ayat yang pertama di Al-Mulk tadi, Allah memberikan kita kebolehan untuk mengakses sumber daya alam. Tetapi di Al-Qasas ayat 77 Allah memperingatkan agar kemudian apa yang kita lakukan dalam rangka mengeksploitasi alam tidak boleh semena-mena. Kita harus mampu mengelola alam sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, tidak kemudian kita serahkan, tidak mengambil seluruhnya. Ini akan bisa dilakukan kalau kemudian orang-orang yang mengelola adalah orang-orang yang mencintai tanah airnya. Tidak mungkin cinta tanah air dimiliki kecuali oleh orang yang lahir di negeri itu sendiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul la yadhu ahadukum fayaqtatiba 'ala dhahrihi fa yatasaddaq bihi wa yastaghni bihi 'anil nas khairun min yas'ala rajulan 'afwahu aw ma'ahu dzalika bi anna al-yad al-'ulya afdalu min al-yad as-sufla wabda biman taqul. Etos kerja, semangat kerja yang kita lakukan di dalam kita melakukan pekerjaan adalah sebuah pekerjaan yang baik, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim yang saya bacakan barusan, bahwasanya Rasul mengatakan, sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu jauh lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya maupun orang itu tidak memberinya. Ketahuilah, kata Nabi, di atas dan ulia, bahwa tangan di atas afdalu min al-yad sufla, lebih baik daripada meminta-minta atau tangan di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah ketika kita ingin bersedekah melakukan kebaikan kepada orang yang dekat dengan kita. Maka dari itu semua, kita semestinya mengilhami bahwa daya juang para pahlawan yang dilakukan di masa kemerdekaan
itu masih terus-menerus bisa kita lakukan pada hari ini, dengan kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh, memiliki etos kerja, kemudian bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Daripada kita mencela orang lain, menyalahkan sistem dan lain sebagainya, lebih baik kita memulai dari diri kita. Ibda binafsi. Daripada kita mencela kegelapan, lebih baik kita memulai dengan menyalakan lilin meskipun cahayanya tidak seberapa. Kalau 270 juta orang memiliki pikiran yang sama, menyalakan lilin meskipun masih ada lilin yang kecil, pada akhirnya bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa ini ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Sayangnya kemudian kita seringkali lebih senang menyalakan kegelapan daripada menyalakan lilin. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat dari daya juang para pahlawan? Yang kedua adalah mereka orang yang senantiasa mendahulukan persatuan dan kesatuan. Inilah yang menjadi tonggak penting kenapa di masa itu bangsa kita mampu meraih kemerdekaan. Tidak terbayangkan kalau masing-masing suku tidak mau bersatu dengan suku yang lain, satu kelompok tidak mau bersatu dengan kelompok yang lain, masing-masing kelompok merasa dirinya yang paling kuat, masing-masing kelompok merasa dirinya yang paling benar. Saya tidak yakin di masa itu kemerdekaan akan didapatkan. Hari ini bangsa kita banyak diporak-porandakan dengan mengkotak-kotakan antara satu ormas dengan ormas yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Kita semestinya sadar bahwa ini adalah penjajahan dalam wujud yang baru. Andai semua bangsa kemudian tidak menonjolkan dirinya, yang dia pentingkan adalah persatuan dan kesatuan, niscaya bangsa ini tidak akan mudah diruntuhkan. Niscaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Hari ini banyak orang yang bekerja, melakukan etos kerja tapi untuk dirinya sendiri, hanya untuk keluarganya. Dalam konteks yang luas hanya untuk kelompoknya saja. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan yang harus kita berikan itu bukan hanya untuk diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi tidak mengatakan khairun nas anfa'uhum lil ormas, tidak. Tapi Nabi mengatakan target visi-visi hidup kita haruslah kebaikan untuk seluruh bangsa ini, bahkan untuk dunia dan kemanusiaan. Karenanya atas persatuan dan kesatuan ini, Ali Imran 103 mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Apapun ideologi kita, apapun latar belakang pemahaman kita, kita harus meletakkan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Karena kalau kita terus-menerus saling menyalahkan, merasa dirinya yang paling punya kontribusi atas negeri ini, niscaya negeri ini akan terus begini-begini saja, tidak akan pernah meraih kemajuan di dalam sejarahnya. Nilai ketiga yang bisa kita ambil dari para pahlawan adalah kerelaan mereka untuk berkorban bagi orang lain. Berkorban itu dalam konteks agama adalah mendahulukan orang lain di atas dirinya. Dalam Islam, istilah rela berkorban diistilahkan dengan kata al-izar, sebagaimana ditemukan dalam Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar yang di Madinah, rela berkorban atas dirinya sendiri meskipun mereka sendiri berada di dalam kesusahan. Ketika kaum Muhajirin, Nabi dan umat Islam Mekah ketika itu hijrah ke Yathrib ke Madinah Al-Munawwarah, berapa banyak orang-orang Ansar yang merelakan hewan ternaknya, harta bendanya, rumah, bahkan beberapa merelakan istrinya untuk dinikahi setelah diceraikan demi para muhajir ini betah di Madinah, demi memuliakan. Mereka rela berkorban berbagi dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum Muhajirin. Dan sejak itulah kemudian Madinah yang dulunya bukan apa-apa, hanya Yathrib, tempat di mana sering terjadinya peperangan, kemudian menjadi kota, menjadi negara yang begitu luar biasa, berganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Peradaban Islam dimulai di suatu kota kecil bernama Yathrib, kemudian diganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sampai hari ini peradaban Islam menjadi peradaban yang sangat ditakuti dunia. Atas inilah kemudian diawali dengan rela berkorban, tidak mendahulukan dirinya,
insya Allah negara ini akan menjadi negara yang bisa kita banggakan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا